Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongan daripada kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, di pagi yang teduh yang indah ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur kami atas setiap kasih dan karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk satu minggu yang telah kami lewati bersama. Tuhan tetap menopang kami, dan kami kembali bersama-sama akan beribadah mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang kuasa Tuhan, buka hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami semua yang mengikuti ibadah ini dapat membaca firman-Mu dan merenungkannya dengan baik. Mampukan kami agar kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 21. Izinkan saya untuk membacakannya bagi kita semua dengan menyatakan kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang telah membaca firman Tuhan ini, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Kristus adalah merupakan sebuah perdebatan yang sangat sering dilakukan atau dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Kebangkitan Kristus membuat banyak orang tidak menjadi percaya dan yakin bahwa ada kebangkitan manusia di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus menjadi polemik yang sangat ditanyakan oleh banyak orang. Dan situasi seperti ini bukan hanya baru saja terjadi, tetapi sejak dulu terjadi peristiwa kebangkitan Kristus. Hingga saat ini sering banyak orang, kelompok, orang-orang tertentu yang mengalami perdebatan dalam kehidupannya tentang kebangkitan Kristus ini. Dan rupanya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perdebatan ini juga terjadi di dalam jemaat Korintus pada saat itu. Di dalam jemaat Korintus pada saat itu, Rasul Paulus pun dalam kehidupan pelayanannya menghadapi tantangan yang tentang kebangkitan begitu luar biasa. Orang-orang Korintus pada saat itu, termasuk orang-orang Yunani, memiliki pemahaman
pemikiran bahwa orang mati itu tidak mungkin akan dibangkitkan. Dan ini merupakan tantangan yang serius terhadap pemberitaan kebangkitan Kristus yang dialami oleh Rasul Paulus dalam jemaat Korintus. Mengapa demikian? Karena orang Yunani dan sebagian orang di jemaat Korintus memiliki pemahaman bahwa kalau orang memiliki keyakinan bahwa orang mati tidak bangkit, bagaimana mereka percaya akan kebangkitan Kristus itu? Menghadapi hal ini, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan dan juga menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kebenaran. Dapat kita lihat di ayat yang ke-20. Kalau tidak ada kebangkitan menurut Rasul Paulus, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak mungkin akan dibangkitkan. Dan iman orang percaya menjadi sia-sia belaka. Kebangkitan Kristus adalah yang sulung di antara orang-orang mati. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Maksud dari Rasul Paulus ini adalah kebangkitan kita secara jasmani telah dijamin sepenuhnya oleh Kristus. Karena Dia telah lebih dahulu bangkit dan menang atas kuasa maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa maut telah ditaklukkan. Maka kebangkitan kita kelak adalah suatu pengharapan yang pasti bagi setiap orang percaya yang menghargai kuasa Paskah atau kemenangan atas maut yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang kita yakini sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus bangkit berarti hubungan dalam iman kepercayaan kita dan persekutuan dalam jemaat dengan Kristus harus hidup. Kebangkitan kita itu harus dimulai dengan percaya kebangkitan akan Kristus. Dan hidup kita yang maksimal untuk memuliakan Tuhan adalah percaya akan Kristus, bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Seperti di dalam Kisah Para Rasul, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, sesuai dengan pemberitaan di dalam Kisah Para Rasul. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, persekutuan itu harus dipertahankan dalam pengharapan. Pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena hanya berharap kepada Kristus, kita ada kebangkitan di dalam kehidupan kita. Pengharapan dalam diri kita adalah pengharapan yang membangkitkan semangat kita ketika putus asa dan memberi ketakutan dalam menjalani hidup ini dengan segala pergumulan. Ini yang hendaknya ada dalam kehidupan orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, janganlah takut untuk menghadapi apapun yang terjadi atas izin Tuhan. Seperti situasi pada saat ini, janganlah kita takut dan janganlah kita kalah dari masalah hidup seperti yang saat ini terjadi di dunia, terutama di Indonesia, itu COVID-19. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam kehidupan kita setiap hari adalah memiliki perjuangan. Berjuanglah dengan kekuatan dan kuasa kebangkitan Kristus. Sebab dari atau dibalik semua yang digumuli oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kemenangan kita sudah dijamin di dalam kebangkitan Kristus yang memberi keberanian. Kemenangan di dalam kebangkitan Kristus yang memberikan kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kemenangan di dalam Kristus juga adalah memberikan semangat untuk selalu beraktivitas yang dilakukan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kemenangan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita semua adalah kita memberikannya dengan bekerja dan melayani Tuhan. Karena jerih, payah, dan lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang berlandaskan kebangkitan Kristus menjamin sebuah pengharapan kehidupan. Pengharapan kehidupan yang akan datang di dalam Yesus Kristus. Iman yang berlandaskan kebangkitan Kristus menjamin sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan akan masa depan yang gemilang. Iman yang berlandaskan akan kebangkitan Kristus akan membuat kita menjadi tidak takut akan setiap situasi dan keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini
memperlihatkan bahwa ada keraguan, ada ketidakpercayaan akan kebangkitan Kristus oleh jemaat Korintus dalam kehidupan mereka. Sehingga hal ini membuat Rasul Paulus dalam dunia pelayanan, Rasul Paulus kembali menegaskan kepada mereka bahwa kalau mereka sudah percaya kepada Kristus tetapi mereka masih lemah akan iman kepercayaan mereka terhadap kebangkitan Kristus, maka sia-sialah semuanya itu. Oleh karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dan penegasan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Korintus juga merupakan suatu pesan dan penegasan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi. Artinya, dalam hidup kita telah mempercayakan kebangkitan Kristus itu. Kalau kita mempercayakan kebangkitan Kristus seperti itu, maka dalam diri kita harusnya tidak ada ketakutan, harusnya tidak ada rasa kekhawatiran, harusnya tidak ada rasa kegelisahan. Tetapi yang harus ada dalam diri kita sebagai orang-orang percaya yang percaya akan kebangkitan Kristus adalah harus tetap berharap di dalam Kristus, bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sehingga dalam menghadapi situasi di dunia ini, apapun masalahnya, apapun situasinya, apapun persoalan beban hidup di dalam keluarga, dalam pribadi, dalam pergumulan kita, semua ada harapan di dalam Kristus, dan dengan keyakinan bahwa kita akan melewati semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarkanlah dunia dan orang-orang sekitar atau kelompok-kelompok tertentu mempertanyakan akan kebangkitan Kristus itu. Biarkanlah dunia menolak dan tidak meyakini akan kebangkitan Kristus yang memberi harapan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Biarkan semuanya itu terjadi. Tetapi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa dengan kebangkitan Kristus yang telah kita sambut, yang telah kita percaya dan yakini dan mengikuti ibadah Paskah dari beberapa minggu yang lalu, ada pemberian harapan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kebangkitan Kristus pasti memberikan kekuatan dan semua yang terbaik akan diberikan oleh Kristus. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, beban dan permasalahan dalam kehidupan kita, dalam dunia pekerjaan kita, di dalam persekutuan gereja, di dalam persekutuan keluarga, di dalam lingkungan di mana kita berada. Kalau kita telah percaya dan mengimani akan kebangkitan itu, maka semuanya itu pasti kita lewati karena ada Kristus yang telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita. Tugas kita adalah percaya akan kebangkitan itu dan terus berharap. Bila diperhadapkan dengan persoalan, permasalahan seperti saat ini yang kita diperhadapkan dengan dunia, dengan adanya virus corona, kita tidak menjadi takut dan gelisah karena ada Kristus yang menjadi harapan kita. Ada Kristus yang menjadi kekuatan kita. Ada Kristus yang menjadi penopang bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Maka tugas kita adalah percaya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, milikilah harapan yang penuh terhadap Kristus. Karena dengan kebangkitannya dia telah menang mengalahkan maut. Maka dengan kebangkitannya juga kita akan menang untuk melewati setiap situasi dan persoalan sekalipun dunia ini penuh dengan berbagai macam masalah yang kita harus hadapi. Percayalah di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti, yang sedia untuk bersama-sama dengan kita dalam menghadapi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, dalam kehidupan kami, seringkali kami meragukan akan kebangkitan Kristus sebagai harapan kami. Di saat kami diperhadapkan dengan situasi dan persoalan yang begitu berat, kami terkadang lupa akan kebangkitan Kristus yang menjadi kemenangan bagi kami, yang terus memberikan harapan kepada kami. Kami jauh daripada Tuhan. Kami fokus akan setiap permasalahan yang kami hadapi. Melalui firman ini kami diajarkan, kami dididik bahwa dalam hidup kami terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan telah bangkit dan mengalahkan maut, dan Tuhan juga akan mampu memberikan harapan yang pasti bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami sebagai orang-orang percaya yang terus percaya akan kebangkitan-Mu, yang terus memberikan harapan kepada kami.
Di saat kami diperhadapkan dengan permasalahan hidup, kuatkan kami dan mampukan kami. Teguhkan kami agar kami tetap berharap kepada Kristus sebagai kekuatan dan penolong kami untuk melewati setiap permasalahan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan pelihara dan lindungi mereka dalam setiap harapan mereka. Jikalau mereka dalam keadaan pergumulan, memiliki pergumulan dan harapan ke depan, sakit penyakit, Tuhan Engkau hadir. Berikan kekuatan dan kesehatan dan berikan jawaban yang pasti bagi mereka agar mereka melihat kebangkitan Kristus yang nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk 1 minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.